Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini 10 November 2022, kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas rahmat Tuhan sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan memampukan kami untuk terus berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas panjang hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma 1 ayat 18 sampai 25. Roma 1 ayat 18 sampai 25 dengan tema hukuman Allah atas kefasikan manusia. Saya akan membacakan bagi kita semua mulai ayat 21 hingga 25. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka hanya menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung dan binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji-puji selama-lamanya. Amin. Sobat Samas, jika kita melihat kondisi dunia saat ini yang penuh dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan firman Allah, misalnya saja kasus pembunuhan di mana-mana, kasus korupsi merajalela, kasus LGBT, kasus penyembahan berhala dan masih banyak kasus-kasus lainnya, kita menyadari bahwa begitu banyak manusia yang ingin memberontak dari Allah. Mereka tidak lagi peduli dengan perintah Tuhan yang telah ditetapkan untuk kebenaran manusia sendiri. Mereka lupa bahwa Allah Sang Pencipta yang telah memberikan mereka kehidupan. Bahkan Allah sendiri juga memberikan keselamatan. Allah yang hidup, yang tidak pernah tinggal diam untuk kehidupan mereka. Mereka lupa sehingga mereka melakukan kefasikan. Oleh karenanya Allah murka dan Allah menghukum manusia di ayat 21. Bapak Ibu terkasih, dalam perikop ini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa Allah menghukum manusia karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Kata Allah menyerahkan artinya Allah membiarkan atau Allah meninggalkan manusia untuk terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang artinya manusia akan masuk ke dalam kehancuran dan kebinasaan oleh karena perbuatan dosa mereka sendiri. Manusia yang menuruti atau memuaskan nafsu kedagingan akan hancur dan akan binasa oleh karenanya. Bapak Ibu keluarga damai,
Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia ini begitu banyak menawarkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang sangat bisa membuat kita merasa senang walaupun hanya bersifat sementara. Misalnya saja ada tawaran untuk bergaya hidup mewah, padahal kondisi keuangan tidak mendukung. Akhirnya membuat seseorang bisa nekat untuk melakukan pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan atau hal-hal yang lain demi mencapai keinginannya tersebut. Nah, ketika hal tersebut sudah dilakukan, ujung-ujungnya orang tersebut akan hancur karena menuruti keinginan hatinya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, itulah mengapa begitu penting menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak lupa siapa pencipta kita, supaya kita selalu sadar bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Dia. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia menciptakan kita, bahkan Dia menyelamatkan hidup kita. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, marilah kita belajar untuk membalas kasih-Nya dengan mengasihi Dia. Melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-Nya, itulah langkah konkret untuk kita mengasihi Dia. Mari kita belajar melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu kita belajar untuk memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, yaitu kudus dan senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dengan begitu kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang dapat membinasakan kita. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan kami hari ini. Berkati kami agar kami menjadi manusia yang selalu ingat akan pencipta kami. Dan kami menjaga relasi kami dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami menjauhkan diri kami dari segala perbuatan dosa yang dapat membinasakan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati.